Sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 22 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sedang duduk di kursi di ruang tengahnya rumah Buana. Di sisi lain, Nana sangat terkejut dan kaget setelah mendengar perkataan-perkataan Mama Farah. Di sisi lain, Dewa pun bengong. Kok bisa-bisanya Mama Farah berkata seperti itu kepada Nana? Dan Dewa pun sangat bingung harus bilang apa terhadap orang tuanya setelah orang tuanya yaitu para Buana mengatakan kepada Nana seperti itu. Ungkap para Buana kepada Dewa dan juga Nana bahwasanya Nana telah kena karma, bahkan Nana sekarang penyakitan terus dan lama-kelamaan Nana akan mati. Ungkap para Buana kepada Nana, dan para Buana berkata seperti itu di depan Dewa suaminya. Dan keterkejutan Nana setelah para Buana mertuanya berkata seperti itu sangat terkejut sekali dan sakit hati dengan kata-kata dan ucapan para Buana bahwa Nana telah mendapatkan karma dan sekarang penyakitan, sebentar lagi mungkin akan mati, ungkap para Buana. Jadi Nana pun bingung kok bisa ngomong seperti itu Mama Farah terhadap dirinya. Singkat cerita, di situ terlihat Fajar yang berada di sebuah danau, di pinggir danau ya guys. Tiba-tiba datang keponakan Tante Sarah. Di sisi lain, Fajar melihatin keponakan Tante Sarah yang mendatangi Fajar yang ada di pinggir danau tersebut. Dan Fajar berkata, "Kamu mau apa datang ke sini?" ungkap Fajar kepada keponakan Tante Sarah tersebut. Namun keponakan Tante Sarah tersebut dia memandang Fajar dan melihatin apakah itu akan membantu Fajar dan apakah akan menyuruh Fajar suruh bayar utang lagi kepada kantor ya guys. Namun di situ keponakan Tante Saras akan membantu Fajar. Singkat cerita, Fajar berkata kepada keponakan Tante Saras bahwasanya aku tidak perlu pertolongan orang lain, apalagi pertolongan kamu, ungkap Fajar kepada keponakan Tante Sarah tersebut. Di sisi lain, Fajar jaga gengsi karena tidak ingin belas kasihan dari dirinya. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewa yang sedang pesan obat untuk Nana. Namun di sisi lain, Dewa sudah mendapatkan obat tersebut dan Dewa pun bergegas akan pulang ke rumah untuk mengasihkan obat ini kepada istrinya yaitu Nana, karena obat ini dapat pesan dari luar negeri untuk penyakit Nana yang kena kanker yang sangat berat sekali. Di situ terlihat si Alia, si ular kobra bersama si Kelvin, si bayawak darat sedang memantau dan melihatin Dewa dari kejauhan. Dan di situ Alia berkata kepada si tangkurak Kelvin bahwasanya entah pesan apa Dewa itu, kita lihatin nanti, menyuruh Tony untuk menghadang di perjalanan, ungkap si tangkurak Alia bersama si tangkurak Kelvin, si bayawak darat. Singkat cerita, di situ terlihat Dewa yang langsung pulang setelah mendapatkan obat tersebut. Namun Alia dan si Kelvin menyuruh Tony untuk menghadang di perjalanan. Singkat cerita, Dewa lagi enak-enak membawa mobil bersama Nana. Dan di sisi lain, di situ tiba-tiba di perjalanan Dewa dihadang oleh beberapa orang, yaitu suruhan si tangkurak Alia bersama si tangkurak Kelvin, si bayawak darat. Di situ Dewa pun terhenti setelah melihat itu Tony, dan Dewa tidak panjang lebar udah positif kalau Tony menghadang mungkin itu terjadi baku hantam. Maka dari itu
Dewa pun langsung menyerang Tony dan menghajar sampai habis-habisan. Namun di situ anak buah Tony banyak sekali. Apakah Dewa akan berhasil dengan berantem dengan Tony ini? Apakah Dewa akan babak bingkas oleh rombongan si tangkurak Tony ya guys? Singkat cerita, di adegan selanjutnya Dewa sedang ribut. Di situ terlihat Tony menghampiri Nana yang berada di mobil tersebut. Namun di sisi lain, di situ entah apa yang direbut dari Nana. Tony terus memaksa Nana nyuruh keluar dan Tony memaksa nyuruh mengasihkan kotak yang dibawa oleh Dewa Buana. Di sisi lain, keterkejutan Nana, entah apa maksud dan tujuan Tony akan mengambil barang itu. Singkat cerita, Dewa menghabiskan anak buah si tangkurak Roni, yaitu suruhan si Kelvin si bayawak darat. Di adegan selanjutnya, singkat cerita, Alia berhasil mendapatkan kotak itu. Karena di sisi lain, Alia mendapatkan itu dari si tangkurak Tony dan Alia membukanya. Ternyata di dalam kotak tersebut adalah obat untuk Nana. Karena Nana punya penyakit kanker, maka itu obatnya itu adalah khusus untuk mengobati kanker tersebut. Di adegan selanjutnya si Alia berkata kepada Kelvin bahwasanya, "Pak Kelvin, ini obat untuk Nana karena Nana maaf ini obat untuk menyembuhkan kanker." Berarti Nana mempunyai penyakit kanker yang sangat berat sekali. Di sisi lain, di situ Kelvin dan Alia melihatin Dewa yang sedang berpelukan bersama istrinya Nana. Karena setelah berantem dengan Tony, Dewa pun sangat bingung dengan keselamatan Nana. Maka dari itu Dewa pun setelah menghabisi anak buah Tony dan nyuruhan Kelvin dan langsung menggegas memburu ke istrinya itu Nana. Dan di situ Kelvin berkata, "Kita liatin aja nasib Nana sekarang," ungkap si Kelvin dan juga si Alia setelah melihat keberadaan Nana yang sangat sedih dan tragis sekali. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang sini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.